Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana minal muttabi'in li syari'ati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa sidratim muntahal arifin wal asyiyahi wasilin wal muwassilin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Di hadapan para ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa, wabil khusus syekhina wa murabbi ruhina Sultan Aulia fi hadzal zaman As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul Qadasallahu sirahum yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para wakil talqin, para kiai, para hujaj wal hujajah, para petugas manakib, sesepuh manakib, sesepuh khotaman, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus Anda al-mukarram wal muhtaram Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiin, ada Teh Susi, ada Ummu Syahid, ada kita Tamasta, dan yang lainnya tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Semoga kita semuanya senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam taat beribadah kepada Allah, diberikan kesehatan yang sempurna lahir batin, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang melimpah, dimustajabkan doa kita, ditambahkan kemuliaan kita, diangkat derajat kita, dipenuhi segala hajat kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat ihsan. Salawat dan salam tercurah ke hariban junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya termasuk kita. Semoga senantiasa kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kecintaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dibersamakan oleh karamahnya pengersa Abah Guru Agung kita. Sedang kita laksanakan manakibnya. Pengersa Abah menuliskan dalam kitab Fadailus Syuhur, di dalam huruf alif yang pertama pada bulan sekarang, yaitu bulan Jumadil Ula, yaitu al-ihsan.
Guru Agung mengatakan al-ihsan huwa at-tahqiqu fil ubudiyyati ala musyahadati hadratir rububiyah binuril basir, binuril basirah. Ai ru'yatul haqq mausufatun bisifatihi wa huwa yarahu yaqinan wa la yarahu haqiqatan. Artinya ihsan itu adalah realisasi ibadah pada penyaksian adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nur basirah. Artinya melihat kebenaran yang disifati dengan sifat-sifatnya, yaitu melihatnya dengan yakin, dengan keyakinan, wala yaruhu hakikatan, bukan melihat kebenarannya, hakikatnya, hakikatnya. Artinya melihat dengan yakin, dan keyakinan itu berada di dalam kalbu. Al-yakin hahuna, al-yakin hahuna, al-yakin hahuna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah ihsan ini pernah diceritakan pada pondok pesantren salaf, pesantren Salafi. Dulu terdapat 11 orang santri. Kiai tersebut sangat memperhatikan seorang muridnya, sehingga murid lainnya merasa cemburu. Kenapa merasa cemburu? Karena kiai tersebut hanya memperhatikan seorang murid saja. Artinya sangat mengistimewakan satu orang muridnya, sehingga menimbulkan kecemburuan dan tanda tanya di santri-santri yang lain. Sang kiai mengetahui keadaan tersebut dan tidak mau menjelaskan dengan penjelasan yang panjang lebar. Untuk menentukannya, kiai tersebut memanggil ke-11 orang santrinya, yang masing-masing diberikan tugas untuk menyembelih seekor ayam. Para santri diberikan pisau dan 11 ayam itu masing-masing untuk disembelih di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihatnya. Maka kiai itu memerintahkan kepada santri ini, silahkan kalian sembelih ayam ini di tempat yang tidak ada seorang pun melihatnya. Maka para santri itu pun mencari tempat masing-masing, sehingga tidak ada yang melihat seorang pun. Santri itu ada yang membawa ayam ke pinggir sungai lalu disembelih. Ada yang membawanya ke dalam hutan, tengok kanan, tengok kiri, tidak ada orang, lalu disembelih. Ada lagi yang membawa ke dalam bilik kamar pesantren, dikunci pintunya di dalam, jendela dikunci, ditutup semuanya, sehingga dia merasa tidak ada yang mengetahuinya, maka disembelih ayam tersebut. Ada lagi yang kebingungan, mau dibawa ke sungai atau ke hutan atau kemana. Akhirnya dia membawanya ke dalam gua yang gelap.
merasa tidak ada orang, disembelih ayam tersebut. Masing-masing dapat menyembelih ayam yang diberikan oleh gurunya. Dan sebelum zuhur, mereka sudah berkumpul. Semuanya dengan bangga, dengan congkak, mengatakan bahwa mereka menyembelih ayamnya, tidak ada yang tahu siapapun. Tidak ada yang melihatnya. Ditunggu santri yang menjadi kesayangan seorang kiai tersebut tidak datang-datang. Ketika datang, dilihat ayamnya masih hidup. Sehingga teman-temannya yang 10 orang tertawa melihat kebodohan santri tersebut. Memang tampangnya bodoh, pendiam, tidak banyak bicara, tidak banyak tingkah laku. Sehingga santri tersebut menjadi ajang diledekin, dibully, karena tidak mampu untuk menyembelih hanya seekor ayam saja. Lalu kiainya keluar. Wahai murid-muridku, sudahkah kalian menyembelih ayam yang aku berikan? Sudah, Kiai. Saya sudah menyembelihnya di sebuah gua yang sangat gelap, sehingga tidak ada yang melihatnya. Sudah, Kiai, aku sembelih di dalam kamar pesantren. Aku tutup pintunya, aku tutup jendelanya, sehingga tidak ada yang melihat. Sudah, Kiai, aku sembelih ayam ini di dalam hutan. Aku sudah tengok kanan, tengok kiri, depan, belakang, tidak ada orang yang lihatnya. Aku sudah sembelih. Aku juga, Kiai, di pinggir sungai, aku sembelih ayamku, tidak ada yang melihat. Santri yang menjadi kesayangan sang Kiai tertunduk, merasa bodoh. Ditanya oleh Kiai, hai kamu, kenapa ayam kamu tidak kamu sembelih? Maaf Kiai, maafkan aku dengan kebodohanku. Aku sudah bawa ayam ini ke pinggir sungai, tapi aku takut menyembelihnya, karena aku merasa ada yang mengawasiku. Aku bawa ke tengah hutan, sama. Aku merasa ada yang mengawasiku. Bahkan ke dalam gua yang sangat gelap, ke atas gunung, tetap aku merasa ada yang mengawasiku ya Kiai. Sehingga aku tidak berani untuk menyembelih ayam ini. Lalu Kiai ini tersenyum. Teman-temannya yang tadinya bangga, yang tadi dengan congkaknya, yang tadinya manjanya, menjawab dengan menyembelih ayam mereka masing-masing, tertunduk malu. Mereka menyadari keunggulan temannya yang mereka anggap bodoh. Bahwa sesungguhnya dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, sedang apapun kita berada, tentu dan pasti ada yang melihat kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, yang namanya ihsan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarah fa'innahu yarah. Maka sesungguhnya apabila kamu tidak melihat dia, maka dia melihatmu. Ini
yang terdapat di dalam kalbu seorang santri yang menjadi kesayangan sang kiai. Dimanapun dia berada, selalu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Ini yang dikatakan al-ihsan wa tahqiqu fi ubudi. Ihsan adalah realisasi ibadah ala musyahadati hadratil rububiyah binuril basirah, pada menyaksikan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cahaya basirah, cahaya mata hati. Luar biasa. Al-ubudiyah, beribadah, yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kata seakan-akan engkau melihat Allah, dia zikru ismullah, menyebut nama Allah. Ini dia. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wadhkur rabbaka fi nafsik, sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu, yaitu zikir khafi. Kalau kita selalu menyebut nama Allah di dalam kalbu kita, di dalam hati kita, maka kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Ismur Rabbi, menyebut nama Allah, menyebut nama Tuhan fi nafsi, di dalam hati kita, yaitu zikir khafi tadi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, khairu dzikru al khafi, sebaik-baik zikir adalah zikir khafi. Zikir yang tidak ada hurufnya, zikir yang tidak ada suaranya, sehingga syaitan tidak dapat mendengarnya, syaitan tidak dapat merusaknya, malaikat pun tidak bisa mencatatnya. Sungguh luar biasa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu menyebut nama Allah, dan juga dilarang oleh Allah jangan sampai lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Tuhan di dalam hati. Artinya ini adalah kalimat perintah dan sekaligus kalimat larangan. Perintah untuk selalu menyebut nama Allah tadarru'an wa khifatan wa nudah wa tunadhar minal qawli bil gudui wal asal wala takum minal ghafilin. Perintah Allah agar supaya kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dilarang jangan sampai kita goflah, jangan sampai kita lalai, lupa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Allah, man dzakaroni, barang siapa yang ingat kepadaku fi nafsihi, di dalam hatinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan ingat dia. Wa man dzakaroni fi malain, barang siapa yang mengingatku di dalam golongan secara berjamaah, dzakartuhu fi malin khair min malai, aku akan menyebut namanya di dalam golongan yang lebih baik daripada golongannya, daripada jamaah yang lebih baik dari jamaahnya, yaitu golongan para malaikat. Luar biasa. Apabila kita menyebut nama Allah di dalam manakib, kita berkumpul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan para malaikat untuk menyebut-nyebut nama kita. Inilah yang diajarkan oleh guru agung kita. Kenapa dikatakan oleh guru agung kita, jadikanlah manakib sebagai penghalang aktivitas yang lainnya. Ini adalah bahasa cinta.
Karena barang siapa yang jatuh hati kepada sesuatu atau jatuh hati kepada seseorang, maka dia akan siap mengorbankan segalanya, baik itu waktunya maupun hartanya. Dia rela untuk mengorbankan. Oleh karena itu, apabila kita diperintahkan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbahagialah, karena sesungguhnya dia adalah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah dibersamakan oleh Guru Agung kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah diantarkan oleh Guru Agung kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab barang siapa yang menyebut nama Allah, sesungguhnya dia sedang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya itu adalah ihsan. Semoga manfaat untuk kita semuanya. Berkah segalanya, semuanya selamanya. Bibarakati wa karamati Syekh Maulana Muhammad Abdul Rasul Maslul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Lebih kurangnya saya mohon dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.